Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini saya rindu untuk membacakan satu bagian firman Tuhan sebagai perenungan kita dari Yoel pasalnya yang kedua. Ada beberapa ayat. Ayatnya yang ke-12 berkata, "Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengaduh. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia. Dan Ia menyesal karena hukumannya." Sebagai manusia yang berdosa, tidak seorang pun dari kita yang luput dari yang namanya kesalahan. Nah, ketika seseorang melakukan kesalahan kepada kita, melukai atau mengkhianati kita, tindakan seperti apa yang kita harapkan dari orang tersebut? Meminta maaf, menangis, meratap. Ya, mungkin bagi sebagian orang itu sudah cukup. Tapi bagaimana jika setelah semua tindakan permintaan maafnya, setelah dia berkali-kali menangis, meratap, tapi hal yang dia lakukan terulang dan terulang terus-menerus? Tentunya itu sangat menyakitkan hati kita. Semua tindakan yang dia lakukan ternyata tidak menunjukkan pertobatannya. Pastinya kita kecewa. Saudara, seringkali seperti inilah posisi kita di hadapan Tuhan. Pernahkah kita memikirkan seperti apa respon yang tepat terhadap Tuhan ketika kita melakukan kesalahan? Memang adalah suatu hal yang umum, Bapak Ibu, kalau di zaman dulu kebiasaan di dalam tradisi orang-orang Yahudi itu mengoyakkan pakaian mereka itu sebagai tanda pertobatan, tanda menunjukkan kesedihan atas kesalahan yang mungkin mereka perbuat. Kita ingat ketika Raja Niniwe ditegur oleh Nabi Yunus. Apa yang dilakukan sang raja? Dia menyobek jubahnya, tanda dukanya, tanda dia ingin bertobat dan tanda dia menyesal atas dosa-dosanya. Itu satu ekspresi atas sesuatu yang terjadi di dalam batin. Tapi sungguh disayangkan yang sering terjadi, orang-orang yang memperlihatkan pertobatan di depan umum, namun tanpa benar-benar bertobat di dalam hati mereka. Inilah yang ditegur oleh Nabi Yoel terhadap orang-orang Israel pada masa itu. Makanya dia berkata, "Kamu berbalik kepadaku, disertai dengan puasa, tangisan, dan perkabungan, dan juga mengoyak hati, bukan pakaian." Nah, saudara, Yoel ingin berkata, alih-alih kamu mengoyak pakaianmu, ya, sebagai tanda perkabungan dan pertobatanmu, yang Tuhan harapkan mereka mengoyakkan hati mereka. Nah, dari sini kita melihat, saudara, bahwa di luar dari segala tindakan yang eksternal, yaitu berpuasa, menangis, berkabung, mengoyakkan pakaian, sebenarnya Tuhan memanggil umatnya untuk memeriksa hati mereka, untuk mengoyakkan hati mereka. Jadi jangan hanya melakukan hal-hal yang eksternal. Mereka harus membuka hati mereka untuk mengekspos ada idol atau berhala-berhala apa yang ada di dalam hati mereka. Jadi daripada mengoyakkan pakaian, Tuhan berkata dia lebih senang, dia lebih suka kita bertobat di dalam hati kita. Mengoyakkan pakaian tidak ada artinya jika hati kita tidak hancur di hadapan Tuhan. Seharusnya ekspresi berasal dari transformasi internal yang sejati. Maka saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan memanggil orang Israel untuk membuka hati mereka, untuk melihat ada berhala-berhala apa yang ada dalam hati mereka. Lalu mereka kembali dengan sepenuh hati kepada Tuhan. Dan bukan hanya sekedar tindakan-tindakan lahiriah,
Tetapi ini bicara soal cinta mereka, hati mereka yang tertuju kepada Tuhan. Maka ini mengingatkan kita bagaimana kita terus-menerus memeriksa hati kita. Seberapa sering kita mempertimbangkan dosa-dosa kita terhadap Tuhan? Jika kita telah berdosa, Tuhan memanggil kita melakukan hal-hal melampaui yang lahiriah. Mungkin di konteks kita sekarang, hal-hal yang lahiriah yang kelihatan itu, contohnya seperti apa? Oh, kita bisa meningkatkan kehadiran kita di gereja, hadir di komisi atau di kelompok-kelompok kecil secara teratur, membaca Alkitab lebih giat lagi, meninggalkan kecanduan-kecanduan yang negatif dan buruk, menjadi lebih baik kepada orang lain, tidak jahat. Itu bisa jadi adalah tindakan-tindakan lahiriah. Tetapi saudara, pertobatan lebih dari sekedar itu. Tuhan memanggil hati yang mencintainya, hati yang berbalik dan yang kembali kepada Tuhan sepenuhnya. Dan menarik saudara, bahwa Yoel menegaskan panggilan untuk kembali kepada Tuhan itu didasarkan kepada karakter Allah. Ada sesuatu dalam karakter Allah yang memberi umat Tuhan ruang untuk pertobatan. Dan Yoel mengutip Keluaran 34 ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-7. Ketika dia menjelaskan kualitas daripada karakter Tuhan itu. Di ayatnya yang ke-13b dikatakan di sana, ia penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan mengampuni kesalahan dan dosa. Dari sini kita bisa melihat saudara, bahwa segala kebaikan Allah ini dimaksudkan untuk memimpin umatnya kepada pertobatan. Jadi Yoel mengajarkan baik umat Tuhan bahkan kita sekarang, alasan kita bertobat adalah karena kita mengetahui siapa Allah kita. Siapa Allah yang kita percayai. Kualitas karakternya yang adalah pengasih dan penyayang. Itulah yang seharusnya mendasarkan orang percaya untuk bertobat, berbalik. Ya, kita memiliki Tuhan yang pengasih dan penyayang. Dan ketika kita berdosa, ketika kita jatuh dan jatuh terus-menerus, maka kita memandang karakter Allah ini. Kita mengingat kebaikan Allah ini. Dan inilah yang membuat hati kita terkoyak, hati kita hancur. Karena apa? Karena kita menyakiti Tuhan dengan segala dosa-dosa yang kita lakukan. Maka saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seruan Nabi Yoel kepada bangsanya ini, berbalik kepada Allah karena mereka mengenal karakter daripada Allah yang sesungguhnya Maha Pengasih dan Penyayang. Hal ini masih relevan hingga saat ini. Saat kita menyadari dan menyesali dosa kita, kita selalu dapat berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Bahkan juga dengan berbagai tindakan-tindakan lahiriah, berpuasa, menangis, mengadu, mengoyakkan hati dan juga mengoyakkan pakaian kita. Dan inilah yang Tuhan rindukan. Seperti seorang bapa yang bahkan ketika dari anak bungsunya masih dari jauh, tapi dia sudah menyambut sang anaknya yang berbalik dan kembali kepada bapaknya. Karena dia tahu bapaknya Maha Pengasih, Maha Pengampun. Dan biarlah kiranya pengenalan kita akan karakter Allah yang Maha Pengasih dan Pengampun ini membuat hati kita terkoyak, hati kita sakit, hati kita ingin berbalik kepada Tuhan setiap kali kita berdosa dan bersalah. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita agar kita boleh terus berbalik dan kembali kepada Tuhan setiap kali kita terjatuh. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur Engkau menyapa kami kembali dengan firman Tuhan. Kami diingatkan akan kualitas karakter Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, yang berlimpah kasih setia. Kualitas Allah inilah, kualitas karakter Allah inilah yang mendorong kami untuk selalu berbalik kepada Tuhan, datang kepada Tuhan ketika kami terjatuh dan terus terjatuh di dalam segala dosa dan pelanggaran kami. Terima kasih, kami bersyukur ya Tuhan. Tolonglah kami agar kami boleh menang terhadap segala pencobaan-pencobaan dunia ini.
Sehingga lewat kasih-Mu yang berkelimpahan kepada kami Tuhan, kami boleh hidup berkemenangan di dalam Engkau. Terima kasih, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.